Selamat siang dan selamat datang di Techminar by Kren. Ya, perkenalkan kembali saya Sheila, moderator untuk Techminar hari ini sekaligus mewakili Kren Indonesia. Dan kali ini Kren melaksanakan Techminar bertemakan peran ISP dalam pelayanan publik ya. Kira-kira ISP itu apa sih ya? Setiap harinya kebutuhan akan barang dan jasa tidak terlepas dari kehidupan kita sehari-hari. Pengadaan barang dan jasa sendiri merupakan suatu kegiatan pengadaan dalam hal untuk mendapatkan barang ataupun jasa baik dari pemerintah maupun swasta kepada suatu organisasi ataupun individu. Nah, salah satu jenis atau barang ataupun jasa yang sudah menjadi kebutuhan dasar masyarakat sekarang adalah kebutuhan teknologi dan juga digital yang ditopang oleh adanya internet. Dan salah satu perusahaan yang menyediakan layanan penyedia koneksi internet adalah ISP atau Internet Service Provider. Lantas, apa saja sih jenis ISP dan bagaimana cara kerja keunggulannya juga seperti apa? Bagaimana hal ini juga bisa mempengaruhi pelayanan publik yang kita gunakan sehari-hari. Tentunya akan kita bahas tuntas ya bersama dengan panelis kita pada hari ini. Yang pertama ada Pak Heldi Yudiatna ya selaku fungsional perencana media DIT PMFP LKPP. Dan yang kedua kita juga mau menyapa di sini ada Kak Manggara Peranginangin ya selaku CEO Media Nusa Permana and founder Metadata Persada. Luar biasa sekali dan kita juga akan menyapa ini panelis kita yang ketiga teman-teman ya. Di sini ada Pak Mas Haril Kirom ya selaku Sistem Engineer Comscope Rakes Indonesia. Oke, so langsung saja tanpa berlama-lama kita masuk ke presentasi yang pertama. Ini dia ada Pak Heldi ya. Beliau merupakan Direktorat ya Perencanaan, Monitoring, and Evaluasi Pengadaan ya. Luar biasa sekali. Kita langsung panggilkan ini dia Pak Heldi Yudiatna selaku fungsional perencanaan media DIT PMFP LKPP. Jadi aturan terakhir sekarang ini kita punya Perpres 12 tahun 2021 tentang pengadaan barang jasa pemerintah yang merupakan perubahan dari Perpres 16 2018 terkait pengadaan barang jasa pemerintah. Saya sedikit menginformasikan aja terkait perubahan ini. Poin pentingnya adalah ada beberapa hal penting terkait penyebarluasan ataupun menyediakan lapangan kerja sebanyak-banyaknya, kemudian lebih terbukanya usaha untuk UMKM ya, usaha mikro kecil dan koperasi, serta mendukung upaya pencegahan korupsi. Mewajibkan kementerian, lembaga, atau Pemda untuk mengalokasikan dari anggarannya sebesar 40% itu untuk usaha mikro, kecil, koperasi. Ya. Kemudian juga usaha mikro, kecil, dan koperasi sekarang ini itu sudah bisa masuk ke dalam pengadaan barang jasa pemerintah untuk nilai sampai dengan 15 miliar. Tuh, kemudian aturan baru ini juga sekarang mengakomodir terkait produksi dalam negeri. Sekarang ini apabila ada produk dalam negeri yang memiliki TKDN tambah BMP sampai dengan 40%, maka ini wajib dibeli oleh pemerintah. Sedikit mengenal apa itu pengadaan barang jasa pemerintah. Pada intinya, pengadaan barang jasa pemerintah adalah pengadaan barang jasa oleh kementerian, lembaga, atau perangkat daerah yang uangnya dari APBN atau APBD. Yang prosesnya mulai dari identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima pekerjaan. Nah, kemudian ketika kita akan melakukan pengadaan barang jasa pemerintah, baik itu dari sisi pelaku usaha ataupun dari sisi user pemerintah, kita harus tahu dulu jenis barang jasanya apa. Seperti Internet Service Provider, ISP itu termasuk jenis barang jasa apa sih? Apakah barang, apakah konstruksi, jasa lainnya, atau konsultan? Kenapa di awal kita harus tahu dulu jenis barang jasanya? Karena masing-masing jenis barang jasa itu akan memiliki cara pengadaan yang berbeda. Cara pengadaan barang jasa pemerintah itu ada dua secara umum, yaitu dengan swakelola atau dengan penyedia. Kalau swakelola berarti itu dilakukan oleh KLPD sendiri, ataupun KLPD lain atau Ormas atau Pokmas. Nah, yang satunya lagi melalui penyedia. Nah, mungkin para teman-teman pelaku usaha bisa masuk melalui pengadaan yang disediakan oleh penyedia. Nah, ini nanti untuk bisa melakukan pengadaan dengan cara penyedia, caranya ada dengan kompetisi, yaitu tender atau seleksi, ataupun non-kompetisi ya. Kalau kompetisi berarti ikut tender ya melalui SPSE. Kalau non kompetisi itu bisa ikut pengadaan langsung ataupun penunjukan langsung ataupun melalui bela pengadaan atau aplikasi lainnya. Nanti kita bahas juga terkait aplikasinya ya.
Kemudian yang penting juga untuk teman-teman para pelaku usaha dan secara umum pengadaan, ini adalah terkait metode pemilihan. Nah ini, di dalam pengadaan jasa pemerintah, kita punya beberapa metode pemilihan. Pertama ada e-purchasing. Purchasing itu adalah pengadaan barang jasa melalui katalog elektronik. Kemudian ada pengadaan langsung untuk nilai sampai dengan 200 juta. Kemudian ada penunjukan langsung untuk keadaan tertentu. Selanjutnya, nah ini tiga ini purchasing, pengadaan penunjukan langsung ini adalah non tender ya. Nah kemudian kalau tender ada tender cepat, yang mana kalau tender cepat ini tendernya hanya memanggil peserta yang dalam vendor manajemen sistem atau SIKAP. Jadi pesertanya sudah tertentu kalau tender cepat. Nah kalau tender ini dia membuka kesempatan untuk semua pelaku usaha untuk bisa masuk. Nah itu, nah satu lagi terkait aplikasi yang digunakan ya. Nah, kita pada intinya bagi para pelaku usaha yang ingin masuk ke dalam pengadaan pemerintah, itu bisa masuk ke dalam SPSE ya, ke dalam SPSE. Namun berita gembiranya sesuai dengan Perpres yang baru juga, LKPP akan membuka semacam toko daring ya. Toko daring itu barang-barang yang tidak tayang di katalog elektronik nanti bisa dimasukkan ke dalam toko daring. Ini lebih fleksibel. Dan juga untuk untuk masuk ke dalam sistem e-marketplace sekarang ini sudah ada aturan yang lebih mudah, lebih fleksibel. Jadi tidak melalui evaluasi segala macam, jadi hanya melalui verifikasi. Di awal juga itu untuk melihat peluang teman-teman para pelaku usaha bisa masuk ke SIRUP, ke sisi informasi rencana umum pengadaan. Nah, itu bisa melihat paket-paket apa saja yang direncanakan oleh pihak Pemda, oleh pihak kementerian atau lembaga yang akan dilakukan ataupun dilaksanakan proses pengadaannya di tahun depan. Nah, salah satu tips trik untuk teman-teman pelaku usaha masuk ke SPSE, bagusnya jangan daftar di SPSE yang rame ya. Mendingan cari SPSE setempat ya, ibaratnya yang tanda kutip sepi lah gitu ya, sehingga pengurusannya bisa cepat ya. Karena apa? Karena kita daftar di SPSE manapun itu akan bisa mengikuti tender dimanapun. Nah itu kurang lebih gambaran umum untuk pengadaan barang jasa pemerintah ya. Oke, thank you Pak Heldi ya untuk penjelasannya tadi, sharingnya tadi ya. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke panelis yang kedua. Kita panggilkan ya Pak Mangara Peranginangin, CEO Media Nusa Permana dan juga founder Metadata Persada. Di sini saya mau menyampaikan terkait ISP, layanan-layanannya, serta hubungannya dengan layanan publik. Adapun produk-produk yang dijual oleh ISP, ya saya di sini ambil contoh dari Permana.net, ya internet service-nya itu ada Permana Dedicated, ada Permana Hosta, ini adalah layanan untuk hospitality, dan ada Permana Home, ini untuk layanan rumahan. Untuk network service, Permana punya Permana Link, ada Permana Wi-Fi dan data center, ada Permana Colocation dan Permana Hosting. Pada prinsipnya jenis layanan ISP itu tidak berubah, tidak banyak perbedaan terkait internet maupun intranet maupun ada layanan managed service. Jenis layanan ISP lainnya yaitu value added service. Di sini ada PJU Smart ya. Ada layanan tambahan dari ISP, biasanya Sistem Informasi Pendidikan Sekolah, yaitu SIPLA. Tanpa adanya perusahaan ISP, kita tidak akan dapat mengakses internet melalui perangkat elektronik apapun. ISP memiliki banyak jenis, dan salah satunya ya itu berfungsi untuk menopang sektor pelayanan publik. Karena itu, sebagai bentuk pelayanan publik, pemerintah juga memastikan bahwa ISP dapat berjalan dengan lancar dan baik bagi masyarakat maupun bagi pemerintah. Mungkin begitu yang bisa saya sampaikan saat ini. Thank you Pak Mangara ya untuk penjelasannya. So tanpa berlama-lama lagi kita juga akan masuk ke sesi berikutnya ya. Ini panelis yang ketiga ya. Langsung saja kita panggilkan, ini dia Pak Mas Haril Kirom selaku System Engineer Comscope Broadcast Indonesia. Di sini saya ingin share berbagi informasi dan juga ide dan juga strategi dari para pelaku pasar. Tadi sempat di-share juga bahwa
masih banyak opportunity ya, kebutuhan internet di luar Jawa 50% baru di Jawa, sisanya di luar Jawa masih banyak yang kosong. Nah, salah satunya produk yang bisa mendukung itu ya, kita di Rakes kita memiliki beberapa produk. Rakes di Indonesia saat ini salah satu bisnis unit dari CommScope. Ya, CommScope kalau kita kenal fokus di sisi infra ya, cabling ya. Nah, terkait dengan produk Rakes, ya. Apa aja produk Rakes gitu? Rakes punya apa aja saat ini? Rakes fokus di bidang access point. Kita memiliki access point indoor, access point outdoor, dan juga access point specialty untuk seperti perhotelan ya. Dan dari sisi switch sendiri, Rakes memiliki banyak tipe switch. Dari sisi kontrol dan manajemen, Rakes memiliki physical appliance, smart zone. Kemudian kita memiliki virtual appliance, dan juga kita memiliki solusi cloud manage. Ya. Kemudian dari sisi software, kita memiliki Rakes CloudPad ya, untuk onboarding client. Dan yang menarik adalah network intelligence, nah, atau Rakes Analytics. Untuk portfolio sendiri, kita memiliki access switch. Kemudian untuk transceiver sendiri bagaimana? Rakes juga memiliki transceiver untuk connectivity-nya, single mode, multi mode ya. Kemudian bahkan juga direct attack cable ya, untuk interkoneksi antar switch kita juga punya ya. Untuk access point sendiri ada beberapa model ya, tergantung dengan requirement kebutuhan di lapangan. Kita memiliki yang high end, tipe yang high end, kemudian ada tipe yang middle ya, kemudian ada yang entry level, ada specialty. Ya, untuk kebutuhan small medium solution ya, kita memiliki solusi controllerless ataupun juga disebut dengan Rakes Unleash. Kemudian untuk small office misalkan ada beberapa kantor gitu ya, kita nggak mau solusi yang ribet-ribet, kita mau solusi yang simple. Ya udah, karena ada beberapa yang dibutuhkan, misalkan masing-masing gedung ada butuh 2, misalkan jadinya butuh 4 atau 6, kemudian butuh connectivity buat ke printer, ke PC, kita tinggal pasang satu switch compact yang kecil, seri terkecil, kita punya yang tipe 12 port maupun tipe yang 10 port. Nah, untuk solusi tanpa controller ini, apakah membutuhkan biaya license, kemudian subscription? Jawabannya tidak. Hanya butuh membeli perangkatnya saja. Kemudian yang kedua, Rakes Cloud. Sebenarnya kebutuhan customer memang simple, tidak terlalu ribet, tapi jumlah kuantitasnya cukup besar gitu. Lebih dari 1000 unit switch mereka butuhkan. Mereka butuh tipe 24/48 port gitu ya. Kemudian bisa kompatibel dengan existing perangkat mereka, PoE switch gitu ya. Kompatibel dengan IP phone, contohnya existing banyak di pasaran, Cisco IP phone juga salah satunya, atau merek-merek yang lain. Bisa terintegrasi dengan Takak dan juga memiliki satu single dashboard management. Ya, goals-nya sangat mudah, semua fiturnya yang customer inginkan bisa jalan, bisa terintegrasi, dan proyek ini bisa mereduce cost mereka, pengeluaran mereka. Yang jelas mereka ingin cari harga yang termurah. Wah, cukup susah. Apa sih benefit Rakes ya dengan kebutuhan yang cukup besar? Dan yang pertama adalah kita memiliki limited lifetime warranty. Apa itu limited lifetime warranty? Limited lifetime warranty inilah waranti yang diberikan oleh Rakes ya, tanpa perlu membayar apapun dari sisi customer, nggak perlu mengeluarkan duit tambahan. Nah, by default, setiap pembelian perangkat Rakes akan mendapatkan support 90 hari. Kelebihan yang kedua adalah benefit yang kedua, gitu ya. Kompatibel dengan third party transceiver. Itu dengan semua brand kita kompatibel. Dan yang berikutnya, benefitnya, Rakes memiliki controller smart zone, gitu ya, di mana controller ini bukan hanya bisa memanage access point, tapi juga bisa memanage switch. Nah, kemudian yang berikutnya adalah bagaimana dengan lisensinya. Kebanyakan implementasi di cabang saat ini, ya, ataupun di beberapa customer sebagian besar juga menggunakan metode active standby. Nah, dengan Rakes
Dengan clustering ini maka DC 1 dan DC 2 menjadi aktif-aktif. Ketika cabang-cabang membutuhkan 100 access point untuk diimplementasi, maka license yang dibutuhkan tetap 100 access point. Ketika ada tambahan 50 AP, maka tetap butuhnya 50 access point. Nah, berikutnya adalah terkait dengan access support. Nah, Rakes punya tools supportnya juga. Bisa diakses di support.rakes.com, rakeswireless.com. Di sini kita bisa melakukan open case ketika ada problem, baik lewat itu email maupun juga live chat ya, lewat handphone maupun juga lewat web ya. Dengan live chat kita bisa dengan mudah membuka open case dan juga bahkan melakukan remote session sekaligus. Ya. Nah, yang terakhir ini adalah terkait dengan analitiknya. Ya, jadi di sini akan membantu IT operation untuk lebih fokus mempercepat mana yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Yang kedua, client troubleshooting. Nah, dengan client troubleshooting ini, Rakes Analytics bisa mendeteksi klien problem jam berapa, ya, problemnya apa gitu ya, jam berapa, kemudian activity-nya problemnya di titik mana nih. Nah, yang ketiga, health dashboard. Health dashboard ini juga penting buat tim manajemen juga ya. Buat justifikasi apakah networkmu ketika udah diimplementasi Rakes ini normal apa enggak gitu, ataukah problem atau enggak. Nah, yang berikutnya Rakes Analytics juga mampu melakukan service validation test. Oke, dan yang terakhir pasti yang customer cari adalah price, di sisi pricing. Nah, ini aja sharing yang bisa saya share, mudah-mudahan bisa membantu agar bisa mendapatkan update nih setiap bulannya, bisa join sebagai Rakes partner yang belum join gitu ya. Iya, oke. Thank you Pak Mas Haril ya untuk presentasinya, luar biasa.